Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Unggulan Nusa Pengasalan, bagaimana kabar pagi ini? Sehat? Tetap semangat ya untuk menjalani pembelajaran hari ini. Kualitas sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, tetapi juga ditentukan oleh penggunaan kaidah kebahasaan. Sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, teks tersebut bisa membingungkan, bahkan menyesatkan pembaca. Dengan kata lain, setiap menulis jenis teks apapun, kamu harus benar-benar memperhatikan kaidah kebahasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 5 kaidah kebahasaan yang penting diperhatikan dalam sebuah teks, yaitu ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Anak, untuk yang pertama yaitu tentang ejaan, kamu bisa temukan itu di halaman 15 dan seterusnya. Tapi kita fokus di halaman 15 dulu ya, tentang ejaan. Pertama, tentang ejaan yang akan Bu Guru jelaskan yaitu tentang huruf kapital. Huruf kapital di sini kamu bisa temukan nomor 1 sudah? Ya, nomor 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. D-nya besar atau kapital. Kapital itu besar ya. Dia membaca buku. D-nya huruf besar, jangan huruf kecil. Kenapa Bu tidak boleh huruf kecil? Karena ini kalimat. Memang ini kalimat Bu? Iya, ini adalah kalimat. Karena setiap kalimat itu ditandai dengan tanda titik. Kamu bisa temukan titik setelah kata buku? Ya, titik adalah intonasi final. Intonasi final untuk mengakhiri sebuah kalimat. Untuk mengakhiri sebuah kalimat, kamu bisa menggunakan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tanda titik untuk kalimat berita, tanda seru untuk kalimat perintah, tanda tanya untuk kalimat tanya. Biasanya kalau kalimat tanya diawali dengan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Penggunaan kapital selain untuk mengawali kata pertama di awal kalimat, huruf kapital juga bisa digunakan untuk menulis nama orang ya. Jadi kalau mau menulis nama orang ya, itu huruf pertamanya kapital. Huruf pertamanya saja, jangan semuanya. Contoh, Amir Hamzah, maka yang dikapitalkan adalah A pada Amir, H pada kata Hamzah. Jadi untuk nama orang cukup huruf pertamanya saja ya. Selain itu, huruf kapital juga bisa kita gunakan untuk huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, kata Islam, Kristen, Hindu, Al-Quran, Alkitab. Ini huruf pertamanya harus kapital ya, karena ini berhubungan dengan agama atau ketuhanan. Jadi kalau yang berbau-bau tentang ketuhanan atau tentang seputar agama biasanya menggunakan kapital. Idul Adha, Idul Fitri, itu huruf pertamanya harus kapital. Allah, A-nya harus kapital. Huruf kapital selain digunakan untuk huruf pertama awal kalimat, lalu untuk awal kalimat dalam petikan langsung, bisa untuk kata nama agama, kitab suci, Tuhan. Dan huruf kapital juga bisa digunakan sebagai unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, atau akademik. Lalu juga bisa untuk menuliskan unsur nama jabatan,
Bisa juga untuk menuliskan huruf pertama pada nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. I-nya besar, Indonesia I-nya kapital ya. Bangsanya B-nya tetap kecil. Tapi untuk kata Indonesia, I-nya kapital. Bahasa Bali, berarti B-nya kapital. Kira-kira contoh lain apa? Kota Cilegon. Nah, Cilegonnya berarti kapital. Kalau K-nya kapital atau huruf kecil ya kalau di kota Cilegon? Coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Saya tinggal di kota Cilegon. Di sini ada berapa huruf kapital? Coba hitung. Ya betul, ada 3 ya. Saya, S-nya kapital. Kenapa kapital? Karena huruf pertama awal kalimat. Di kota Cilegon. Kota Cilegon di sini K-nya kapital, C-nya juga kapital. Kenapa kota huruf K-nya kapital? Ini kan bukan nama ini ya, bukan nama negara, bukan nama kota, bukan nama wilayah. Kenapa kotanya K-nya kapital? Karena diikuti nama kotanya apa? Di situ kotanya apa? Cilegon. Berarti Cilegon C-nya kapital, kota K-nya pun ikutan kapital. Berbeda dengan contoh yang di bawah. Saya tinggal di kota. Di sini huruf K-nya kecil. Kenapa hurufnya kecil? Bukankah contoh di atas huruf K-nya besar untuk kota? Beda. Kalau yang di atas diikuti nama kotanya apa? Kota Cilegon, maka K-nya kapital. Sedangkan yang di bawah, saya tinggal di kota. Kata kota tidak diikuti nama kotanya apa. Jadi di sini hanya kota saja. Ya, maka K-nya kecil, tidak kapital. Baik, bagaimana? Bisa membedakan kapan harus kapital, kapan harus tidak kapital? Contoh lain, saya asli Cilegon. Ya sama seperti atas ya, Cilegon C-nya kapital. Atau mungkin saya asli Jerman, ya berarti Jermannya kapital ya. Selanjutnya, saya suka pempek Palembang. Nah di sini saya S-nya kapital, Palembang P-nya besar. Kenapa Bu Palembang P-nya besar? Karena nama tempat, nama wilayah. Ada yang orang Palembang, tahu pempek Palembang? Atau yang bukan orang Palembang, pasti sudah pernah kan makan pempek Palembang? Rasanya bagaimana? Beda dengan pempek yang lain ya, punya khas sendiri, punya cita rasa sendiri. Tapi pempeknya P-nya itu tidak kapital ya, pempeknya tetap P kecil, tapi Palembangnya yang besar. Nah, apa bedanya dengan kalimat saya suka jeruk Medan? Bu, Palembang di atas P-nya kapital. Kenapa Medan, jeruk Medan di situ M-nya kecil, Bu? Nggak adil dong, Bu. Waduh, kok nggak adil? Adil ya. Ini sesuai dengan kaidah. Kenapa di sini jeruk Medan M-nya kecil? Karena di sini Medannya bukan nama tempat, tetapi nama jenis. Kamu tahu jeruk Medan, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk limau, jeruk lemon, jeruk apa lagi? Wah, kamu taunya gerenuk ya? Gak apa-apa, itu kakaknya jeruk ya. Jadi Medan di sini merupakan nama jenis, bukan nama khas. Kalau khas berarti hurufnya kapital, seperti pempek Palembang. Apalagi yang khas? Asinan Bogor, oke, khas ya. Apa dong? Ya, ada yang tahu? Makanan, biasanya kan kalau makanan kalian tahu banyak tuh. Durian montong,
Kira-kira huruf montongnya kapital atau kecil? Montong itu kan nama negara ya, nama tempat ya di Thailand kalau tidak salah. Montong kecil ya, karena jenis ya. Kalau tahu apa tuh yang khas tuh? Tahu apa? Coba, tahu apa? Tahu nggak? Tahu Palembang? Bukan. Tahu apa yang khas? Ya, tahu apa? Tahu Sumedang. Berarti Sumedang S-nya kapital ya, tapi tahunya T-nya kecil. Kalau tahu bulat kecil semua. Bulat kan bukan nama negara, bukan nama kota. Masa nama kota bulat ya? Tahu bulat yang kecil semua ya. Ini penggunaan ejaan huruf kapital. Kamu juga bisa mempelajari tentang tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda hubung, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip dua atau tanda petik, tanda kurung buka, kurung tutup yang ada di halaman 17 dan seterusnya. Yaitu materi tentang cara membedakan antara kata depan dan awalan. Kamu bisa menemukan materi ini di halaman 17. Kata depan, contohnya di, ke, dari, oleh, dengan, dan sebagainya. Contoh, Minda belajar di sekolah. Kata depan atau kita bisa menyebutnya sebagai preposisi. Penggunaan kata di masih banyak orang salah untuk menuliskannya. Mungkin masih bingung ya, penulisannya harus digabung atau dispasi terpisah. Baiklah, Bu Guru akan menjelaskannya. Bagaimana cara membedakan kata depan dengan awalan. Apa sih Bu bedanya kata depan dengan awalan? Kalau kata depan penulisannya terpisah atau dipisah. Sedangkan awalan penulisannya digabung. Contohnya seperti di bawah ini. Di Jakarta. Di spasi Jakarta. Di sini ada jarak atau dipisah. Kenapa dipisah? Karena Jakarta menyatakan tempat. Sedangkan diberi, kenapa diberi di-nya digabung dengan kata beri? Karena di sini berfungsi sebagai awalan. Bu, saya mau tanya nih Bu. Memang kalau penulisan kata depan yang dipisah itu yang seperti apa saja ya? Jadi begini, penulisan kata depan itu memang harus dipisah karena menyatakan tempat, letak, dan waktu. Jika menyatakan tempat, misalnya Bandung, di Bandung, berarti tulisannya terpisah. Di Solo, di mana lagi? Ya, di rumah, di pasar, di mana aja boleh. Di gunung, di warung, di minimarket, di sungai. Nah, sungai, minimarket, pasar, warung, itu merupakan nama tempat. Jika nama tempat menggunakan kata di, itu harus dipisah ya, karena itu merupakan kata depan. Di-nya sebagai kata depan. Oke, tempat. Yang kedua adalah waktu. Contoh waktu apa? Di saat,
Di malam ini, berarti di spasi malam ini. Di musim hujan, di spasi musim. Di apa lagi yang menyatakan waktu? Ya, ayo Bu Guru kasih waktu 10 detik. Yang menyatakan waktu apa lagi? Ya, di bulan ini. Betul, sip, pintar. Selain menyatakan tempat, selain menyatakan waktu, bisa juga menyatakan letak. Jika menyatakan letak, maka penulisan di itu harus terpisah juga. Contoh letak apa? Di sana, di sini, di situ, di kok di sono, di sana, ya. Terus apa lagi? Di antara, di ujung. Ujung menyatakan letak kan? Terus apa lagi? Di atas. Sip. Jadi kalau ada satu kata dasar yang menyatakan tempat, waktu, dan letak, apabila kata dasar tersebut mendapatkan diawali dengan kata di, maka penulisannya harus dipisah ya. Jangan digabung. Kalau digabung berarti salah. Kenapa salah? Karena sudah menyatakan ketiga itu, atau sudah menyatakan salah satu ketiga itu. Ya, itu namanya preposisi atau kata depan. Berbeda dengan awalan. Kalau awalan, di-nya itu digabung. Contoh, di apa ya? Disatukan. Nah, kata satukan, apakah satu menyatakan tempat? Tidak. Apakah satu menyatakan letak? Tidak. Apakah satu menyatakan waktu? Tidak. Disatukan, ya, jadi satukan tidak menyatakan waktu ya, bukan jam 1, bukan. Disatukan tidak menyatakan ketiganya. Oleh karena itu penulisan di-nya harus digabung karena itu merupakan awalan. Contoh lain, dikubur. Nah, kata kubur menyatakan waktu tidak? Menyatakan tempat? Beda, kalau di kuburan baru tempat, kalau dikubur. Menyatakan letak? Bukan ya. Jadi dikubur itu digabung penulisannya, tidak dipisah. Contoh lain, dimarahi. Nah, dimarahi kira-kira di-nya berfungsi sebagai kata depan atau awalan? Oke, tepat. Dimarahi, di-nya berfungsi sebagai awalan. Kenapa awalan? Karena dimarahi tidak menyatakan tempat, tidak menyatakan letak, dan tidak menyatakan waktu. Secara otomatis penulisannya harus digabung. Dimarahi, ya. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Demikianlah pembahasan materi dan tugas hari ini. Terima kasih anak-anak.